Jurnalis negeri jiran buat heboh, tim asal Malaysia mau boyong Eliano Rangers ke Liga Petani. Diam-diam tetap bergerilya demi perkuat timnas Indonesia. 5 pemain keturunan tambahan berpotensi perkuat timnas Indonesia lawan China, nomor 1 incaran lama. Peringkat 35 ranking FIFA tantang timnas Indonesia beruji coba. PSSI siap, busuknya Liga Jepang, Sandy Walsh menyedihkan. Yuk Sobat Kamus Bola, itulah headline yang akan kita bahas pada video kita kali ini. Yuk kita simak selengkapnya sebagai berikut. Salah satu klub asal Malaysia dikabarkan tengah mendekati penggawa timnas Indonesia yakni Eliano Rangers. Seperti diketahui, saat ini Eliano masih berkarir di daratan Eropa. Ia membela salah satu klub asal Belanda yakni PEC Zwolle. Pemain berusia 24 tahun itu sejatinya sudah cukup lama membela tim berjuluk Blue Fingers. Eliano datang ke Isel Delta Stadion pada tahun 2020 lalu. Bahkan pemain multi posisi tersebut juga baru saja menandatangani kontrak baru bersama PEC pada 5 Desember 2024. Ia sepakat untuk bertahan lebih lama di klub tersebut hingga 30 Juni 2027 mendatang. Akan tetapi Eliano Rangers baru saja diterpa isu transfer yang sangat mengejutkan. Dirinya dikaitkan oleh salah satu tim asal Malaysia yakni Selangor. Kabar itu diungkap oleh salah satu jurnalis asal negeri jiran yakni Afines Waran Taharu Malengam dalam laman X pribadinya. Afines Waran menjelaskan bahwa klub berjuluk The Red Giants itu tengah memantau perkembangan situasi Eliano di PEC. Kedatangan ex-pemain Hong Utrecht itu dirasa akan sangat membantu Selangor. Pasalnya Eliano bisa mengisi beberapa posisi seperti penyerang sayap, bek sayap hingga gelandang serang. Oleh sebab itu, Red Giant ingin membawa Eliano untuk berkarir di Liga Malaysia atau kerap disebut sebagai Liga Petani. Selangor sedang memantau perkembangan pemain internasional Indonesia Eliano Rangers. Pemain tersebut mampu mengisi posisi bek sayap dan juga sayap. Ya, jurnalis asal Malaysia itu juga menyebutkan bahwa sang pemain memang sudah banyak menarik minat klub asal Asia Tenggara. Tak hanya itu, daya tarik Eliano adalah dirinya berstatus sebagai adik kandung dari Tiani Reinders yang merupakan bintang AC Milan dan juga timnas Belanda. Pemain berusia 24 tahun itu telah memperkuat timnas Indonesia sebanyak 3 kali dan merupakan adik dari bintang AC Milan serta Belanda Tiani Reinders. Di sisi lain, Eliano sendiri memiliki musim yang baik bersama PEC Zwolle. Sejauh ini dirinya juga sudah memainkan 17 laga bersama tim Belanda itu di semua kompetisi. Hanya saja Eliano masih belum bisa membuka keran gol maupun asisnya di musim ini. Sementara timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk usai Ratnar Uratmangun dan Kevin Dix terancam absen saat menghadapi timnas China dan Jepang di sisa laga krusial Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ragnar dikonfirmasi sedang sakit terpapar virus, sedang Kevin Dix sedang cedera. Bahkan dikabarkan Kevin Dix cedera sampai akhir musim yang harusnya diterimanya. Bahkan Kevin Dix sendiri sudah buka suara perihal cederanya. Kevin Dix mengumumkan bahwa ia mengalami cedera parah melalui aplikasi X. Pemain keturunan itu kecewa harus merasakan cedera yang membuatnya absen panjang. Kevin Dix tidak bisa melanjutkan 8 pertandingan tersisa bersama FC Copenhagen sampai akhir Mei 2025. Kevin Dix juga terancam absen membela timnas Indonesia melawan China dan Jepang pada Juni 2025. Sejujurnya, memang seperti ini kenyataannya. Saya sangat sedih mendengar berita itu, kata Kevin Dix. Kevin Dix mengalami cedera saat FC Copenhagen melawan Brøndby IF di Stadion Parken Copenhagen 13 April. PSSI harus segera menemukan solusi atas cederanya 2 pemain penting timnas Indonesia ini yang berpotensi absen di 2 laga krusial timnas Indonesia. Mengingat 2 laga ini sangat penting bagi timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pekan lalu menyatakan belum ada rencana menambah pemain keturunan di timnas Indonesia pada Juni 2025 lalu. Begitupun, federasi diyakini tetap bergerilya mencari tambahan personil. Dan inilah 5 pemain naturalisasi tambahan yang berpotensi perkuat timnas Indonesia lawan China. Yang pertama adalah Kenny van Ovelen. Pemain satu ini berposisi sebagai kiper. Van Ovelen tengah membela FC Volendam di Divisi 2 Liga Belanda atau RST Divisi. Pesepak bola berusia 21 tahun ini disebut-sebut masuk radar PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam. Adapun Van Ovelen juga memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir saat zaman Hindia Belanda. Yang kedua ada Dean Zandbergen. Pemain satu ini berposisi sebagai striker dan tengah memperkuat V3 Venlo di Divisi 2 Liga Belanda.
Zandbergen sendiri diketahui masih berusia 23 tahun. Belum lama ini, sang pemain juga mengaku kepada Yusa Nugraha pernah berkomunikasi dengan perwakilan PSSI di negeri kincir angin. Patut dinanti apakah Zandbergen segera dinaturalisasi atau tidak. Yang ketiga adalah Tristan Goyer. Ya, pemain satu ini belum lama menyatakan tengah mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Hal itu segera dibaca sebagai ketertarikan berkostum merah putih. Goyer merupakan salah satu bek berbakat milik Ajax Amsterdam, namun pemain berusia 20 tahun ini untuk sementara fokus meraih satu tempat dulu di klub baru bicara soal tim nasional. Yang keempat ada Emiliano Jonathans. Ya, pemain satu ini juga sudah cukup lama diincar PSSI, yakni sekitar 5 tahun lalu. Jonathans yang memiliki darah Indonesia dari garis ayahnya tengah membela FC Utrecht di Eredivisie. Belum lama ini sang ayah diketahui berkunjung ke Indonesia dan menemui perwakilan PSSI. Patut dinantikan apakah Jonathans akan dinaturalisasi jadi WNI atau tidak. Ya, yang kelima ada Pascal Struijk. Nama satu ini sebetulnya sudah mengemuka sejak beberapa tahun terakhir. Struijk tengah berkostum Leeds United yang bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Belum ada pernyataan resmi meluncur dari mulut pemain berusia 25 tahun ini soal ketertarikan membela timnas Indonesia atau tidak. Namun melihat ketatnya persaingan di lini belakang timnas Belanda, bukan tidak mungkin Struijk berubah pikiran. Dan itulah 5 pemain naturalisasi tambahan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia melawan timnas China. Semoga informasi ini menambah semangat untuk kita semua ya. Selain itu, timnas Indonesia mendapatkan tantangan dari Rusia untuk menjalani laga uji coba. Hal itu diinformasikan oleh salah satu media Rusia Sport Express. Wakil Perdana Menteri Rusia, Denis Manturov, juga mengatakan bahwa pihaknya ingin menggelar beberapa pertandingan uji coba. Salah satunya melawan timnas Indonesia. Meski begitu, Denis Manturov belum bisa membeberkan kapan uji coba itu terlaksana, sebab ini harus melihat jadwal pertandingan Rusia dan timnas Indonesia. Di mana timnas Indonesia saat ini juga masih sedang berjuang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Patrick Kluivert itu bisa memaksimalkan agenda FIFA Matchday edisi September, Oktober, dan November. Namun, jika timnas Indonesia harus masuk ke putaran keempat, maka uji coba melawan Rusia sulit digelar. Pasalnya, timnas Indonesia juga akan menjalani pertandingan putaran keempat pada September, Oktober, dan November. Lain cerita apabila timnas Indonesia gugur di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert itu tentu saja bisa menerima tantangan Rusia secepatnya. Di antara acara penting mendatang, saya ingin mencatat untuk merencanakan pertandingan persahabatan antara timnas Rusia dan Indonesia. Informasi itu juga menjadi perbincangan hangat pecinta sepak bola Indonesia di media sosial. Mereka sudah tidak sabar untuk mengetahui informasi perihal rencana uji coba itu. Kendati demikian, PSSI belum bisa buka suara perihal adanya uji coba melawan Rusia. PSSI sepertinya sedang fokus agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kami belum mendapat kabar apapun tentang rencana menggelar pertandingan persahabatan antara timnas Rusia melawan timnas Indonesia, ucap salah satu perwakilan tim komunikasi PSSI dilansir media Rusia Championship. Di sisi lain, bek timnas Indonesia, Sandy Walsh mulai menghadapi kenyataan pahit di klub barunya, Yokohama F. Marinos, pasca menjadi camat alias pemain cadangan. Ya, status camat atau cadangan mati yang didapat bek berusia 30 tahun itu tak lepas dari fakta bahwa dirinya tak lagi dimainkan sama sekali oleh Yokohama F. Marinos di J1 League. Tercatat bulan April ini saja, Sandy Walsh hanya menghangatkan bangku cadangan di 5 laga terakhir klub berjuluk Marinos itu di J1 League 2025. Sandy Walsh sama sekali tak dimainkan di laga kontra Tokyo Verdy, Kawasaki Frontale, Avispa Fukuoka, Shimizu S-Pulse, dan juga Urawa Reds. Sebelum menjadi camat, ex-penggawa Kevin McLean itu juga sempat menjadi andalan bagi Yokohama F. Marinos dengan tampil 5 kali di 8 laga awal J1 League 2025. Selain itu, Sandy Walsh juga menjadi andalan Yokohama F. Marinos di ajang bergengsi sekelas AFC Champions League Elite 2024-2025. Di ajang itu, bek keturunan Surabaya ini juga tampil sebanyak 3 kali sebagai starter, yakni melawan Shanghai Port di laga terakhir fase grup dan di 2 leg babak 16 besar. Belum diketahui apa alasan Yokohama F. Marinos tak memainkan Sandy Walsh di 5 laga terakhir di ajang J1 League 2025. Hanya saja muncul dugaan jika Yokohama F. Marinos ingin menjaga kondisinya untuk babak perempat final AFC Champions League Elite 2024-2025 kontra Al Nassr pada minggu mendatang.
Meski muncul dugaan jika Yokohama F. Marinos memarkirnya untuk AFC Champions League Elite, tetap saja absennya Sandy Walsh di J1 League menuai keresahan dari pendukung timnas Indonesia. Pasalnya, pendukung timnas Indonesia masih dihantui dengan kekejaman dan perlakuan tak sedap klub-klub Jepang terhadap para penggawa merah putih. Ketakutan ini bermula dari sosok Pratama Arhan yang bergabung klub kasta kedua atau J2 League Tokyo Verdy pada 2022 lalu. Sejak bergabung Tokyo Verdy dan membela klub tersebut selama hampir 2 tahun, Arhan jarang mendapatkan kesempatan bermain. Ketakutan pendukung timnas Indonesia terhadap nasib idolanya di Jepang berlanjut ke sosok Justin Hubner yang bergabung Cerezo Osaka dengan status pinjaman pada Maret 2024. Dan sejak didatangkan oleh Cerezo Osaka, Justin Hubner hanya tampil sebanyak 8 kali dari total 29 pertandingan di segala ajang di Jepang. Bahkan Justin Hubner berkali-kali tak masuk ke skuad Cerezo Osaka yang akan bertanding. Hal ini pun memicu amarah bek berusia 21 tahun itu yang merasa hanya dimanfaatkan. Karena minimnya menit bermain, Justin Hubner kemudian pulang ke Wolverhampton Wanderers pada Juli 2024 atau 3 bulan setelah dirinya bergabung Cerezo Osaka. Pengalaman-pengalaman pahit yang diterima Arhan dan Justin Hubner di Jepang ini ditakutkan mulai menimpa Sandy Walsh di Yokohama F. Marinos.